Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Amin Wibowo di channel Amanah Gembel Farm. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya cuma mau mengingatkan untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, kali ini kita bahas adalah tentang bang pakan ya. Nah, bang pakan ini adalah salah satu hal terpenting dalam beternak rumensia kecil maupun besar ya. Kenapa saya membahas bang pakan ini kembali? Ya karena kemarin ada beberapa teman-teman yang main ke kandang saya dan masih belum tahu kegunaan dari bang pakan ini. Perumpamaannya, kalau kita di musim hujan, rumput dan hijauan memang melimpah, tapi sering hujan sehari-hari yang menghambat kegiatan mencari rumput kita. Tapi sebaliknya saat musim kemarau rumput seolah-olah menghilang. Lalu bagaimana solusinya? Selain mengusahakan budidaya pakan sendiri, bagi peternak atau yang mau terjun di dunia peternakan agar menyiapkan bang pakan, apalagi dalam peternakan skala besar ya, saatnya sudah membuat bang pakan. Bang pakan dapat diartikan sebagai tempat kita menabung pakan sebagai dikala pakan melimpah dan bisa digunakan sewaktu-waktu ya. Dengan adanya bang pakan ini kita juga masih perlu ngarit, kan rumput nggak bisa datang sendiri ke tempat kita, tetapi dengan adanya bang pakan ini ngaritnya kita bisa diatur, bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, atau saat panen saja. Itu tergantung kapasitas bang pakan kita sendiri. Untuk bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, maka hijauan segar harus melalui beberapa proses pengawetan ya. Ada beberapa model pengawetan pakan yang bisa teman-teman pilih. Contohnya proses pengeringan hijauan biasanya menggunakan daun rambanan, rumput lapangan, rendeng kacang, kangkung, dan lain-lain ya. Hijauan yang sudah kering disebut hay. Hay yang sudah kering cukup disimpan dalam karung dan ditaruh di gudang selama berbulan-bulan. Dan untuk teknik selanjutnya adalah yang biasa kita terapkan di farm ini ya, yaitu fermentasi dan silase. Dan buat teman-teman harus tahu juga antara fermentasi dan silase itu berbeda. Bedanya, kalau fermentasi itu diperlukan tambahan fermentor atau mikroorganisme lokal sebagai starter, sedangkan dalam silase tidak memerlukan tambahan apapun. Tetapi keduanya memerlukan situasi yang sama, yaitu harus ditempatkan di tempat yang kedap udara. Di sini fermentasi membutuhkan mikroba yang membantu proses terjadinya fermentasi. Ada banyak jenis mikroba yang bisa teman-teman pakai, dan yang terkenal atau yang biasa saya pakai adalah E4. Bekerjanya mikroba ini adalah adanya media yang manis ataupun zat pati, dan proses dalam ruangan yang kedap udara atau anaerob. Yang bisa digunakan untuk membuat mikroba ini berproses adalah tetes tebu atau molase yang dicampur ke air. Prinsip mikroba seperti E4 adalah mikroba yang pingsan dan baru bangkit ketika menemukan yang manis-manis, contohnya ya seperti molase atau tetes tebu sejenis gula rendah ini. Cairan molase yang sudah dicampur dengan mikroba itu disiramkan pada hijauan yang sudah dicacah atau dicoper. Ada kalanya ditambahkan lokatur atau polar untuk menurunkan kadar air dan menambah nilai nutrisi. Tentang wadah yang dipakai tergantung selera saja ya, tetapi kebanyakan kita menggunakan drum biru seperti ini karena lebih efektif
Terus karena mudah dipindah-pindahkan juga dan sekali buka bisa untuk sekali pakan ya. Stik silase lebih praktis lagi, tetapi biasanya sekali pakai karena rawan robek atau bocor ya. Kunci keberhasilan silase dan fermentasi ini adalah padatan hijauan dan wadahnya. Biasanya kan diinjak-injak atau dipadatkan dengan kayu agar tidak ada celah rongga udara, khususnya untuk bunker atau kolam semen. Lapisan dengan plastik UV atau plastik anti matahari untuk memastikan kedap udara. Sedangkan untuk tong biru ini pastikan ditutup rapat dan dikunci dengan klem logam maupun plastik. Kenapa dalam silase hijauan tanpa dicampur mikroba bisa terjadi fermentasi? Ya karena dalam hijauan itu terdapat bakteri asam laktat yang dalam situasi kedap udara akan bekerja layaknya fermentor silase, atau fermentasi ini bisa disimpan berbulan-bulan, bahkan dalam beberapa kasus awet hingga 1-2 tahun tanpa busuk dan tanpa menghilangkan kandungan nutrisi yang ada di dalam hijauan. Bahkan fermentasi mempunyai beberapa keuntungan. Selain awet, juga dapat menaikkan kadar nutrisi karena mikroba mampu memecah senyawa yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mampu mengkoefisien energi menjadi protein. Selain itu, proses fermentasi akan mengubah rasa dari yang tidak disukai oleh domba menjadi disukai. Ingat soal rasa, domba atau kambing juga suka rasa nano-nano, manis, asam, asin. Fermentasi juga melunakkan tekstur hijauan. Terus juga fermentasi dapat menurunkan kadar racun atau zat anti nutrisi yang mungkin ada dalam hijauan seperti daun singkong karet ya, yang kita ketahui. Jadi hasil fermentasi dan silase dapat membantu meningkatkan nutrisi pakan. Namun kualitas silase atau fermentasi itu tergantung pada kualitas hijauan dan beberapa campuran yang kita racik sendiri. Terus idealnya selalu campur 4 jenis hijauan, minimal 4 jenis yang menghilangkan zat anti nutrisi atau racun. Khususnya untuk silase, perhatikan kadar air hijauan dengan melayukan dulu sebelum dicacah dan dimasukkan dalam wadah. Silase yang berhasil berbau wangi khas fermentasi. Beberapa pertanyaan awam, banyak pakan fermentasi buat ternak, khususnya yang lagi bunting ya. Justru fermentasi mampu menyederhanakan senyawa kompleks dalam hijauan sehingga lebih mudah dicerna oleh perut, dan di dalam rumen juga hidup mikroba yang tugasnya dalam mengurai serai, jadi aman-aman saja. Jadi kalau kita punya bank pakan, kita tidak bisa khawatir akan kekurangan bank pakan setiap harinya. Waktu yang tersisa untuk ngarit setiap hari bisa digunakan untuk aktivitas yang lebih produktif. Dengan sistem bank pakan ini, satu orang bisa melayani 100-150 ekor kambing atau domba. Jadi bank pakan ini bisa dianalogikan sebagai mesin ATM. Kita bisa kapanpun mengambilnya selama saldonya masih ada, dan tentunya sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga saldonya itu selalu ada dan mencukupi buat ternak kita. Oke, video kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit. Terima kasih. Untuk link pembuatan pakan fermentasi dan hal penting yang harus diperhatikan dalam pemberian pakan fermentasi ada di deskripsi.